Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gloria Saronjong dengan NIM 1874025 akan menjelaskan mengenai soal ujian EAS penulisan ilmiah. Dan untuk soalnya yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, untuk jawabannya, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan baik itu dengan pena maupun dengan pensil maupun ketikan, baik itu melalui cetakan maupun ketikan bukan cetakan. Untuk konsep karya ilmiah sendiri, karya tulis memaparkan pembahasan secara ilmiah oleh penulis dan peneliti, menyampaikan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca, ditulis mencari jawaban mengenai suatu hal, membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Mengenai ciri-ciri karya ilmiah, logis. Yang pertama logis, keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, sistematis, yaitu dikemukakan dan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Selanjutnya ada objektif, keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya. Selanjutnya ada lengkap, masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Selanjutnya lugas, artinya pembicara langsung kepada hal-hal pokok. Selanjutnya saksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Selanjutnya jelas, artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Selanjutnya kebenaran dapat diuji atau empiris. Nah, selanjutnya terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Selanjutnya berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Selanjutnya ada penyajian penggunaan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Selanjutnya ada tuntas, artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Selanjutnya ada sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu ada judul, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, kata pengantar, abstrak, dan daftar-daftar. Nah, untuk nomor 2 sendiri, soalnya jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Hal-hal yang dibutuhkan yaitu pertama kemauan, yang kedua kemampuan memotivasi diri, yang ketiga pengetahuan dan kemampuan. Selanjutnya ada nomor 3, soal nomor 3 itu jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Nah, prinsip-prinsip dalam penelusuran kepustakaan yang pertama, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of related literatur. Yang kedua, relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Yang ketiga, diperoleh dari buku ilmiah, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik. Soal nomor 4, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika berasal dari kata lain etika yang artinya falsafah moral. Etika merupakan aturan mengenai cara bertingkah laku yang baik menurut budaya, susila, serta agama sehingga menjadi suatu adat kebiasaan yang baik. Nah, etika penulisan ilmiah merupakan norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Etika penulisan bertujuan untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, untuk melindungi objek penelitian dan pemalsuan dan kerusakan, selanjutnya menjaga reputasi ilmuwan, dan yang terakhir menegakkan etika moral dan berperilaku. Nah, di sini ada dimensi etika penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama dimensi tujuan, yaitu upaya peneliti untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. Yang kedua ada dimensi sarana, yaitu pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Yang terakhir ada dimensi aksi, yaitu menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel ilmiah. Di sini juga ada etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah.
Karya-karya ilmiah dipublikasikan, yaitu contoh, jurnal, buku, proceeding, paten, prototipe, desain, industri, merek dagang, dan lain-lain. Selanjutnya ada karya ilmiah. Sebelum dipublikasikan, skripsi tesis disertai laporan penelitian, manuskrip, working paper, dan lain-lain. Selanjutnya, pada soal nomor 5, berikan penjelasan mengenai cara menulis situasi. Nah, untuk cara menulis situasi sendiri, situasi atau citation menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkan di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain.